I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Zago Ihsan Setiaboro dengan NIM B2002-20462. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran sektor publik. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan belanja dalam satu moneter. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat, berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Selanjutnya, pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkatan kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan yang terakhir adalah alat menciptakan ruang publik. Anggaran sebagai alat perencanaan, planning tool. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah berupa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintahan tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Anggaran sebagai alat pengendalian, control tool. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, fiscal tool. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran sebagai alat politik, political tool. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, coordination and communication tool. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi inkonsistensi suatu unit kerja dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Selanjutnya, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, performance measurement tool. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder eksekutif kepada pemberi wewenang legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisien pelaksanaan anggaran. Selanjutnya adalah anggaran sebagai alat motivasi, motivation tool. Anggaran dapat memotivasi pegawai anggaran hendaknya bersifat challenging but
attainable atau demanding but achievable. Selanjutnya adalah anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, public share. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Selanjutnya adalah jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah, misalnya adalah belanja rutin. Selanjutnya adalah proses penyusunan anggaran sektor publik. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa melalui proses pemprioritasan, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja, meningkatkan transparansi dan mempertanggungjawabkan kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah tujuan dan target yang hendak dicapai, ketersediaan sumber daya, faktor produksi yang dimiliki pemerintah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Siklus anggaran meliputi 4 tahapan yang terdiri atas tahapan persiapan anggaran, tahapan ratifikasi, tahapan implementasi, tahapan pelaporan dan evaluasi. Tahapan persiapan anggaran. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Yang kedua adalah tahapan ratifikasi anggaran. Tahapan berikut adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai, integritas dan kesiapan mental yang tinggi dalam eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan anggaran, budget implementation. Sistem informasi akuntansi adalah dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Yang terakhir adalah tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting dan evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.